Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah hari ini baru pulang dari 3 acara luar biasa hari ini. Alhamdulillah ya, ngomong terus ya. Terutama di 2 acara seru ya. Siangnya jam 1 sharing sama teman-teman di Vitamins ya. Komunitas anak muda keren banget, dan sorenya di Masjid Al-Latif ya. Sharing rutin. Aku di sana tiap malam minggu sebetulnya. Dan kebetulan karena Ramadan jadi sore. Nah, di tengah-tengah acara itu ada seorang pemuda yang kemudian sharing dan cerita tentang keadaan dirinya. Jadi kebetulan ada jeda lumayan lama antara acara satu dan kedua. Dia ngajak ngobrol, sengaja ngedeketin dan sharing tentang dirinya, dan ini pengen aku ceritain ke teman-teman ya. Mindset yang penting harus kita benahi dulu sebelum melakukan pernikahan atau ketika melakukan persiapan pernikahan. Terutama ini bagi para cowok ya. Jadi gini, tiba-tiba orang ini kemudian datang dan sharing ke aku kayak ini. Kang, alhamdulillah aku sedang menjalani proses ta'aruf katanya. Jadi ada orang, pemuda ini sedang menjalani proses ta'aruf, tapi kemudian dia sekarang tuh lagi ngerasa rendah diri. Jadi ta'arufnya oke katanya ya, dia mau, si calon perempuannya juga oke, keluarganya oke, baik-baik aja, aman-aman aja gitu. Cuman dia sekarang itu seperti berada dalam kondisi yang tidak menentu karena dia ngerasa masih banyak kurangnya katanya gitu ya. Jadi tiba-tiba dia insecure, ngerasa nggak pede, dan sekarang seolah-olah ngerasa panik ya. Panik itu dalam artian, mampukah aku menjadi suami yang baik apa enggak? Terus aku bilang, ya bagus dong kalau bilang, misalnya bagus loh teman-teman kalau sebelum menikah atau dalam proses menuju pernikahan teman-teman ragu tentang bisakah aku jadi pemimpin atau suami atau kemudian followers nanti, pendengar yang baik buat istri. Mindset itu bagus banget teman-teman. Mindset itu bagus banget. Bagus kalau kemudian membuat teman-teman nanti aku akan siap mendengarkan, aku siap akan melibatkan gitu ya. Nah, cuman yang selanjutnya menarik adalah kata-kata kalimat selanjutnya kayak gini. Dan aku juga insecure, bisakah aku kemudian memelihara, menafkahi lahir dan batin dengan baik ya, terutama dari segi finansial. Aku takut aku nggak cukup, nggak bisa mencukupi, dan sekarang tuh kayaknya aku tuh serba kurang. Jadi sebelum proses ta'aruf ini aku bersyukur dengan kondisi keuanganku, bersyukur dengan apa yang aku punya. Sekarang tuh tiba-tiba aku ngerasa serba kekurangan, dan sekarang tuh tiba-tiba jadi mata duitan. Nah ini teman-teman, aku pengen memberi nasihat ya ke teman-teman. Pengen sharing terkait dengan mindset yang tepat yang perlu dibangun, terutama untuk para lelaki ketika menikah ya, akan mau menikah gitu ya. Nah ini harus diwaspadai teman-teman, karena insecurity ini bagus tapi menghanyutkan, bagus tapi kemudian melenakan. Nah hati-hati, karena menurut aku teman-teman yang kemudian seperti pemuda yang sharing dan curhat ke aku ini masuk ke dalam kondisi di mana dia jadi sok tahu, karena namanya actor observer effect ya, kena bias yang kemudian membuat dia berpikir jadi tidak jernih lagi. Maksudnya gimana Kak? Kayak gini nih. Ketika kita kemudian ta'aruf, menjalani prosesnya bagus ya, lewat perantara dan lain-lain, misalkan ya, katakanlah aku nggak tahu nih pemuda ini kayak gimana ta'arufnya. Katakanlah udah sepakat antara dia dengan keluarganya, udah baik-baik aja, artinya kan sudah bisa diprediksi masa depan ya, walaupun belum tentu jadi ya, tapi sudah bisa diprediksi bahwa dia akan jadi calon kita, akan jadi pasangan kita gitu ya, dia akan jadi istri kita, betul kan? Nah gara-gara sudah ada prediksi atau minimal setengah kepastian, maka kita ngebangun ekspektasi tuh di kepala, tuh ngebangun skenario kan, otomatis tuh mau nggak mau yang tadinya belum ada tuh, karena ta'arufnya prosesnya lancar, mau nggak mau di kepala udah ada skenario. Oh dia nanti ada, oh dia akan jadi istri aku, oh dia nanti ada di rumahku, oh dia kemudian dia akan ada di kasurku, oh dia kemudian ada bersama keseharianku, oh nanti kita akan makan bersama. Gara-gara imajinasi itu, nah ada tokoh profesor namanya Eric Rapkins ya di Michigan University, dia bilang kayak gini, tiap kali ngebangun imajinasi itu nuntut kita untuk mendetailkan. Bayangin ya, padahal imajinasi loh belum terjadi, tapi gara-gara imajinasi itu mulai muncul di dalam kepala kita, dalam pikiran kita, kita secara psikologis dituntut untuk ngedetailin.
Termasuk apa? Termasuk jadi tiba-tiba mikir, loh kalau dia bersama aku, nanti aku dari mana uangnya? Sementara sekarang gak cukup gitu ya. Terus kalau kemudian dia bersama aku, nanti aku gimana ngomongnya? Nanti aku harus ngapain? Dan semua nuntut kita untuk memperlakukan imajinasi, skenario, film di dalam pikiran itu dengan detail. Yang gara-gara kedetailan itu, teman-teman semua nih, terutama para laki-laki ya, atau bahkan perempuan yang udah pasti ta'aruf tuh, jadinya ngerasa insecure, ngerasa aduh gimana dong, aku belum siap nih, aduh ntar gimana kalau ya, oh berarti aku harus, nah gitu, apalagi yang cowok nih, oh berarti aku harus banyak uangnya malah dari sekarang, aku kerja apa dong ya, aduh sekarang buat aku sendiri aja kadang-kadang gak cukup, aduh bisa gak ya aku jadi pendengar yang baik, gimana nanti kalau aku emosian. Hal-hal detail dituntut untuk ada segera, dan itu menurut aku salah besar. Mestinya buru-buru hapus semua imajinasi itu, kembali berserah kepada Allah, sabar dan tunggu tanggal mainnya aja. Kenapa? Teman-teman, karena nikah itu berdua, nikah itu dengan pasangan. Jangan sok-sok bikin skenario sendirian sekarang. Salah banget. Halu namanya. Tadinya cuma imajinasi, karena nuntut bikin sesuatu yang detail, teman-teman jadi berhalusinasi. Teman-teman jadi harus memaksakan sesuatu itu hadir dan jadi sekarang, seolah-olah untuk disiapkan, padahal dia itu butuh melibatkan pasangan. Nanti aja ngobrolnya pas udah ada pasangannya, gitu. Nah itulah nasihat yang aku kasih kemudian ke pemuda ini. Aku bilang kepada dia, Kang, siapa yang nyuruh Akang nyiapin itu sekarang? Nanti aja libatin bareng sama istri, dua istriku, kebutuhan kita sepertinya tidak cukup ya, kan belum tentu gak cukup nanti itu uangnya, kan belum tentu gak jadi pendengar yang baik, kan belum ngobrol, kan sekarang masih memprediksi dan mereka-reka, apa yang membuat jadi cemas gitu. Nah aku jadi teringat orang yang tahun lalu aku mentorin ya, kemudian dia menikah, terus ngerasa kurang, padahal istrinya gak pernah nuntut, istrinya bahagia dan baik-baik aja. Kalau aku nanya langsung ke istrinya, aku kemudian nanya langsung ke orangnya, emang istri kamu nuntut? Emang istri kamu kelihatannya gak bahagia? Terus si suaminya bilang apa? Si orang yang aku mentorin ini bilang apa? Ya aku takut aja Kang, aku takut dia gak bahagia. Kan ketakutan yang diciptakan sendiri. Padahal ajak ngobrol aja, ajak berjuang bersama, itulah nikmatnya pernikahan. Maka sesuatu yang belum kita jalani, jangan dulu diimajinasikan terlalu detail. Dan malah jangan terlalu diimajinasikan dengan serius, nanti malah nuntut didetailkan yang membuat kita tidak sehat mental di saat ini dan akan selalu ngerasa gak siap. Teman-teman, pernikahan itu relasional, ada dua pihak. Jangan tiba-tiba ngambil itu secara sepihak bahkan belum menikah ya. Maka please, mindset ini yang harus kamu waspadai sebelum apa? Sebelum menikah. Jangan sok tahu. Nanti aja nikah dulu. Ya soalnya aku ngelihat tetangga aku, ngelihat teman aku, ya itu kan mereka yang barangkali nggak benar-benar berdiskusi dan ngobrol ketika sudah menikah. Jadi jangan sampai jadi orang-orang yang sok-sok nyiapin pernikahan sampai sedetail-detailnya, padahal sok tahu, padahal jangan dulu. Terus pas nikahnya nggak benar-benar mau jadi pendengar yang baik, nggak pernah benar-benar mau melibatkan pasangan, ya ngerasa berkorban dan ngerasa aku berjuang sendirian. Siapa yang nyuruh? Pernikahan itu relasi dua pihak bersama-sama ya. Mudah-mudahan ini jadi nasihat yang bisa teman-teman share ke orang-orang yang lagi persiapan pernikahan ya, terutama buat Akang tadi ya yang sharing siang-siang di Masjid Mai Maskup ya, sambil ngelihat kolam yang kecil yang indah itu. Akang kebingungan tentang bagaimana harusnya memperlakukan calon pasangan, masih calon. Nanti kan ajak ngobrol aja nanti, duhai sayangku, apakah gaji aku yang segini cukup untuk membahagiakan kita berdua? Cukup banget. Ya, semua bisa didiskusikan, diobrolkan ya, dan bertumbuh bareng bersama pasangan itu yang lebih asik daripada sok-sok nyiapin semua dengan ngasih tanpa berjuang bersama, hampa nanti pernikahannya. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang yang ngerasa penting untuk bisa nyimak ini sebagai persiapan pernikahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.